Hai guys, kembali lagi bersama saya Leo. Di video ini saya akan membahas hal-hal apa saja yang bisa memaksimalkan hasil dari mobs farm kalian dan bisa juga untuk perbaikan mobs farm kalian apabila saat kalian membuat mobs farm ternyata setelah ditunggu-tunggu tidak ada hasil apapun alias kosong. Oke, di video ini saya cuman bahas 4 mobs yang sering kita jumpai di Minecraft, yaitu zombie, skeleton, creeper, dan spider. Mobs darat ini tentunya sangat mudah dijumpai saat malam hari ataupun di tempat-tempat yang gelap seperti gua, celah-celah rumah, dan sebagainya. Mobs tersebut hanya bisa muncul di tempat tertentu dan tidak bisa di sembarang tempat. Kriteria tempat-tempat tersebut saya akan bahas di menit-menit selanjutnya, dan untuk bioma itu tidak akan saya bahas di video ini, mungkin saya akan bahas di video lain. Tapi kalau saya tidak menemukan informasi yang cukup mengenai bioma mobs tinggal, maka saya mohon maaf, saya tidak bisa membuat video tersebut. Oke, langsung kembali ke pembahasan. Kriteria yang pertama adalah tinggi tempat mobs itu muncul harus lebih tinggi dari tinggi mobs itu sendiri. Menurut Minecraft Fandom atau websitenya Minecraft, tinggi dari mobs zombie itu 1,9 di Bedrock Edition atau di Minecraft PE. Jadi tinggi blocks minimal itu 2 blocks dari permukaan tanah atau permukaan bawah suatu bangunan. Hal ini pun juga berlaku pada skeleton. Tinggi skeleton itu sendiri sama dengan tinggi zombie, yaitu 1,9 blocks. Kalau misalkan tingginya kurang dari tinggi mobs itu sendiri seperti berikut, maka mobs tersebut kemungkinan akan muncul di sisi luar pembatas yang kita buat. Untuk creeper, tingginya itu 1,6 blocks. Jadi kalau kita kasih tombol di atas maupun di bawah dan kita spawn creepernya itu masih di dalam pembatas atau pagarnya. Saat saya ganti tombol dengan trapdoor, creeper tersebut masih bisa spawn di tempat tersebut. Namun untuk biaya trapdoor sendiri itu 3 kali lebih mahal daripada tombol. Namun saat kita ganti dengan slabstone yang tingginya setengah blocks, maka blocks yang tersisa tingginya hanya 1,5 blocks, dan itu kurang dari tinggi si creeper itu sendiri, sehingga creeper yang kita spawn akan keluar dari pagar. Lain halnya dengan spider, si spider ini bisa spawn dengan tinggi 1 blocks. Saya kurang tahu kalau misalkan ada ditambahin tombol atau apalah di bawah blocks tersebut, tapi kayaknya nggak bisa, soalnya ya blocks tempat spawn itu tergantikan dengan tombol atau trapdoor tersebut. Di menit-menit selanjutnya saya akan coba memunculkan spider di ruang 1x1, 2x2, dan 3x2. Karena saat saya coba di ruang 1x1, spidernya itu tidak mau muncul dan malah keluar dari pagar.
Begitu pula di ruang 2x2x1, spider tersebut tetap tidak mau di-spawn di dalam pagar dan maunya di luar terus. Dan saat saya coba di ruang 3x2, akhirnya spider tersebut berhasil di-spawn, walaupun kita harus meng-spawn spider tersebut di tengah-tengahnya. Hal ini bertujuan agar kita dapat bisa tahu manakah tempat yang cocok bagi si mouse ini muncul, apakah di ruang terbuka atau di ruang tertutup yang tingginya 3 blocks atau 2 blocks atau lebih dari 3 blocks. Dan oke, mari kita tunggu sebentar. Setelah kita tunggu kurang lebih selama 14 menit dan tempat yang paling cocok untuk mob itu spawn ya di ruang terbuka, walaupun itu hanya setinggi 2 blocks. Dan apabila di ruang tertutup, maka tinggi dari ruangan tersebut minimal setinggi 3 blocks. Kalau 2 blocks, ternyata setelah ditunggu selama itu tidak ada mobs yang muncul sama sekali. Dan satu hal yang penting dan perlu kalian ketahui yaitu jangan tinggalkan mob farm kalian jauh-jauh, karena semakin jauh mob
farm dengan kalian atau mob farm kalian itu sudah tidak bisa terlihat lagi, maka secara otomatis mobs yang ada di mob farm kalian itu akan dihapus atau dihilangkan, karena jika masih ada maka takutnya nanti Minecraft kalian akan mengalami crash atau nge-lag gitu. Sekian video dari saya kali ini. Maaf apabila videonya jelek dan banyak kesalahan pengucapan kata maupun videonya itu kecepatan. Terima kasih karena telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.